Renungan hari Senin 26 April 2021. Hanya ada satu gembala yang baik, yakni Yesus Kristus. Bacaan pertama diambil dari Kisah Para Rasul bab 11 ayat 1 sampai 18 dan bacaan Injil dari Injil Yohanes bab 10 ayat 1 sampai 10. Saudara-saudariku terkasih, sekelompok anak kecil ditawarkan untuk menjadi orang nomor satu. Kepada mereka diberi beberapa pertanyaan. Yang keluar sebagai juara adalah orang yang tidak diharapkan, seorang anak yang berasal dari kampung, dari keluarga yang sangat miskin dan sederhana. Mengapa ia keluar sebagai juara? Ia menjawab semua pertanyaan itu dengan mendapat nilai 100. Ketika diumumkan oleh tim juri, anak-anak lain protes. Ada yang mengatakan, dia dari keluarga miskin. Lihat saja pakaiannya saat ini sangat sederhana. Kalau ke sekolah, dia tidak pernah membawa makanan dan uang jajan. Hasil protes anak-anak ini tidak digubris oleh juri karena yang dinilai bukan soal penampilan dan latar belakang keluarga, tetapi kepintaran, keseriusan dalam mengerjakan soal dan hasil akhir dari tes tersebut. Saudara-saudariku terkasih, Yesus Kristus sebagai gembala, pengajar yang berwibawa dan berkuasa dari Nazaret, anak tukang kayu, tampil dan memperkenalkan dirinya sebagai gembala yang baik. Sebagai gembala yang baik, Yesus menampilkan dirinya sebagai, pertama, pribadi yang sangat istimewa dari yang lain. Ia menyebutkan dirinya istimewa karena ia masuk melalui pintu. Artinya ia dipilih, ditentukan, diutus oleh Allah untuk datang ke dunia dan melaksanakan kehendak Allah. Ia mengenal domba-domba dan memanggil mereka dengan nama masing-masing. Ia berjalan di depan mereka dan mereka mengikutinya karena mereka mengenal suaranya. Ia berbeda dengan pencuri atau perampok yang sangat ditakuti dan sikap hidup mereka mencemaskan domba-domba. Domba-domba tidak mengenal suaranya dan tidak percaya kepada mereka. Kedua, Yesus menyebut dirinya pintu. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang gurun, padang rumput. Di sini Yesus menyebutkan dirinya sebagai jalan satu-satunya untuk mengalami kebahagiaan. Di samping itu juga, Yesus menyebutkan pelayanan dalam bidang penggembalaan umat akan kehilangan artinya bila dilakukan di luar penggembalaan Kristus. Karena Kristus adalah satu-satunya sumber keselamatan dan ia telah membuktikan pelayanan kegembalaannya dengan mengorbankan dirinya kepada domba-domba di kayu salib. Jadi para pelayan gereja harus mencontohi hidup dan karya pelayanan Yesus sendiri. Saudara-saudariku terkasih, bagaimana dengan kita? Tugas kegembalaan telah diwariskan kepada kita semua oleh Yesus Kristus sebagai warga gereja Katolik. Maka kita wajib menjadi gembala yang baik bagi sesama kita. Gembala dalam keluarga, gembala di tengah masyarakat. Syaratnya adalah kita harus siap menyiapkan diri kita untuk menuntun sesama orang lain, kaum keluarga, ke jalan iman, jalan hidup yang benar. Mendukung sesama dalam usaha mengembangkan iman dan hidup, saling mencintai dan hidup dalam persekutuan sejati dengan siapa saja. Apakah hidup kita sebagai gembala saat ini sudah mencapai taraf ini?
Mari kita terus berusaha.